Dan saya mau dalam bulan ini semuanya sudah tercover. Iya. Oke, nanti siang kita meeting. Terima kasih. Beres dulu ya. Saya mau semuanya final dalam minggu ini. Kalau ada perubahan desain, Pagi, Pak. harus diselesaikan secepatnya. Kamu tawarkan sama klien, karena program itu akan serentak dimuat di seluruh media cetak. Oke? Kabari saya kalau semuanya sudah selesai. Baik, terima kasih. Lantai berapa? Lantai 4. Oh. Pagi, Pak. Pagi. Andi, kamu bilang hari ini ada sekretaris baru penggantinya Tasya. Oke, suruh dia masuk ke ruang saya. Masuk. Selamat siang, Pak Reno. Saya Tiara. Saya yang jadi sekretaris Bapak. Oke. Siang ini saya ada meeting sama staf promosi. Coba kamu atur jamnya dan siapin meetingnya. Dan nanti malam saya akan ada acara. Saya mau semua pekerjaan saya selesai jam 8 malam. Baik, Pak. Kamu sudah tahu di mana ruangan kamu? Sudah, Pak. Saya sudah menempati ruangan baru saya. Bagus. Makasih, Pak. Halo sayang. Udah. Aku udah di kantor. Iya. Sekretaris barunya udah ada kok. Ya, semoga aja kerjanya bisa sebagus Tasya. Namanya siapa ya tadi? Maaf sayang, aku lupa. Iya, oke deh. Baik saja. Lo tau nggak? Ini acara ulang tahunnya dia. Kita nggak tahu. Yang keberapa sekarang? Pokoknya setiap ulang tahun dia selalu jomblo. Terus dulu buat Tio yang jomblonya
Loh, Pak Reno? Kamu kok di sini? Iya, Pak, saya di sini. Jangan panggil Pak, panggil saya Ren. Oke? Iya. Bro, kenalin ini sekretaris baru gue. Namanya Tiara. Tiara, ini Adit. Adit, playboy. Dan ini Andre. Nah, ini Tiara. cowok setia. Mereka masih ke kantor sama kita. Bro, oh iya. Pagi sayang. Gimana pestanya semalam? Sorry sayang. Sorry? Iya, sorry. Aku nggak dengar waktu kamu telepon aku berkali-kali. Jangankan angkat telepon. Aku bukain kamu sepatu aja kamu nggak tahu. Ya, syukurlah kamu bisa pulang dengan selamat. Sayang, kamu ingat kan komitmen kita? Setelah menikah,
kamu nggak akan mabuk-mabukan lagi. Iya sayang, aku udah janji, tapi aku dicekokin sama teman-teman aku. Aku nggak bisa nolak. Ya, kalau janji sih gampang. Tapi nepatinnya belum tentu. Pokoknya setelah kita punya anak, aku nggak mau lihat kamu mabuk lagi. Sini sebentar. Tiara, saya minta kamu lupain kejadian semalam. Kenapa harus lupain, Pak? Iya, pokoknya harus kita lupain, titik. Enggak, saya nggak bisa ngelupain kejadian tadi malam. Karena saya baru ngelakuinnya satu kali sama Bapak. Nggak bisa, Tiara. Ini nggak bisa dilanjutin. Kenapa nggak bisa, Pak? Saya ini udah punya istri. Tapi saya cinta sama Pak Reno. Hei. Kenapa mobil lo gitu? Tuh, Tiara. Lo juga sih lagian. Masih aja kegoda. Nggak usah nyalain gue. Gue tahu gue salah. Gue cuma butuh solusi dari kalian. Kenapa nggak lu pecat aja dia? Lu keluarin dia, lu kasih pesangon. Selesaikan masalah lu. Ya nggak segampang itulah. Udah lu udah mendingan temenin gue. Yuk. Oke. Tunggu bentar. Halo Pak Reno, maaf saya cuma mau mengingatkan kalau Pak Reno hari ini ada appointment sama Pak Birowo. Sekretaris lu. Ngomong apaan deh? Biasa, soal kerjaan. Ya udah, sekarang lu buruan ke ruangan dia, lu pecat dia, lu kasih pesangon, selesai masalah, lu jangan main api lagi. Tiara, kamu ke ruangan saya sebentar. Masuk. Ini uang pesangon kamu. Maksudnya? Maaf Tiara. Lebih baik kamu jangan di sini lagi. Oh, jadi saya udah nggak jadi sekretaris lagi di sini. Di amplop ini ada gaji kamu sebulan. Plus pesangon kamu selama 3 bulan gaji kamu. Menurut Pak Reno, uang itu bisa menyelesaikan masalah. Terus, Pak Reno mau ngelupain kejadian yang semalam begitu aja. Tiara. Kita ngelakuin itu karena mabuk. Cuma have fun aja. Gak ada komitmen. Saya nggak mabok, Pak. Saya sadar 100%. Dan Pak Reno tahu kenapa saya mau melakukan itu. Karena saya cinta sama Pak Reno. Tiara, kita baru 1 hari ketemu. Kamu bisa ngomong cinta sama saya? Itu aneh. Cinta itu nggak butuh waktu berhari-hari, Pak. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Cinta itu bisa datang cukup 1 detik aja. Contohnya saya. Pertama kali saya ketemu Pak Reno di lift, saya udah mulai jatuh cinta sama Pak Reno. Tapi
saya sudah punya istri, Tiara. Saya tahu. Enggak, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Kamu nggak bisa masuk dalam kehidupan aku, Tiara. Itu bukan satu alasan. Keluar kamu dari sini. Atau terpaksa aku panggil security buat ngusir kamu. Oke. Saya bakal keluar saat ini juga dari kantor. Tapi saya pastikan 3 menit lagi Pak Reno pasti bakalan cari saya. Anjing. Tiara. Apa-apaan sih kamu ngerekam kejadian semalam? Hah? Kamu merasa saya? Ingat ya, saya bisa laporin kamu ke polisi dan kamu bisa dipenjara, Tiara. Silakan aja Pak Reno laporin saya ke polisi. Tapi sebelum saya dipenjara, saya pastikan Pak Reno akan menanggung malu karena video itu bisa saya sebar ke semua orang. Reno Wiryawan, pengusaha sukses yang bercinta dengan sekretarisnya. Pasti bukan istri Pak Reno aja sih yang malu, tapi keluarga besar Pak Reno juga. Tiara, kamu mau minta uang berapa? Sebutin aja. Tapi, serahin master file video itu ke saya. Pak Reno pikir uang itu bisa menyelesaikan masalah. Saya nggak butuh uang Pak Reno. Oke. Sekarang, mau kamu apa? Saya cuma mau jadi sekretarisnya Pak Reno aja. Kalau gitu nanti jam 3 sore Pak Reno ada meeting sama Pak Erlan di kantornya. Terus jam 5 Pak Reno ada preview sampel agent Indo. Dan malamnya Pak Reno ada undangan ulang tahun teman istri Pak Reno. Ingat ya, jangan sampai rekaman itu jatuh ke tangan orang lain. Ngerti kamu? masalah ya? Biasa sayang, masalah kerjaan. Benar, masalah kerjaan. Aku nggak pernah lihat loh muka kamu kayak gini. Muka kamu itu kayak orang ketakutan. Iya sayang, beneran kok. Tuh jangan-jangan
Kamu stres ya? Gara-gara udah 2 tahun kita nikah, sampai sekarang kita belum punya anak. Enggak sayang, bukan soal itu kok. Beneran ini masalah kerjaan. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Tunggu dulu. Dasinya belum rapi. Pak Reno harus rapi dan ganteng. Makasih sayang. Sayang, ciumnya mana? Oh iya. Selamat pagi, Pak Reno. Mau sampai kapan kamu ngelakuin ini, Tiara? Maksudnya? Sekarang ini, kamu sedang menyerang saya. Saya menyandra Pak Reno. Terus apa mas kamu nyimpen video itu? Hah? Oh, supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Apa yang kamu mau? Yang saya mau, Bapak menceraikan istri Bapak, Reno. Tiara, Tiara, kamu udah keterlaluan, Tiara. Kamu orang yang paling jahat yang pernah saya temui. Kamu tahu, saya membangun keluarga saya dengan penuh rasa cinta. Saya nggak akan biarin orang lain merusak keluarga saya. Dengar, Tiara, saya bisa melakukan apa saja sama kamu. Oke Pak Reno, hari ini jam 10 nanti Pak Reno ada meeting dengan tim kreatif. Dan jam 1 Pak Reno ada makan siang dengan Pak Wiguna bagian Creative Vision. Dan jam 3 Pak Reno ada meeting... Cukup! Cukup, Tiara. Saya nggak main-main. Jangan pernah lagi menyuruh saya menceraikan istri saya. Ngerti kamu? Maaf Pak Reno, hari ini meeting dengan tim kreatif jam 9. Dan sekarang sudah jam 9:15, tim kreatif semua sudah menunggu di ruangan, Pak. Kompetitor sekarang semakin banyak. Baik kompetitor dari dalam maupun dari luar. Tapi justru ini akan menjadi alasan kita untuk bisa melebihi apa yang sudah kita targetkan selama ini. Coba kalian lihat data di depan kalian. Maaf Pak, ini ada beberapa berkas yang harus Bapak tanda tangani. Baik.
Baik, kita lanjutkan. Saya pernah bilang sama kamu, Tiara, jangan pernah berani mengganggu keluarga saya. Kamu sekarang minta saya menceraikan istri saya, dan kamu ngasih waktu saya 1 bulan. Apaan ini, Tiara? Apapun yang kamu mau, saya kasih. Tapi jangan pernah mengganggu istri saya. Maaf Pak Reno, saya cuma mau Pak Reno menceraikan istri Bapak. Waktu 1 bulan itu udah cukup kok buat Bapak menceraikan istri Bapak. Atau Bapak mau perceraian itu datang langsung dari tangan saya. Apa maksud kamu, Tiara? Saya hafal nomor telepon istri Bapak. Bahkan saya ingat di luar kepala saya. Jadi, kapanpun saya mau kirim video mesum itu, saya bisa kirim kapan aja saya mau. Kamu benar-benar gila, Tiara. Ini copy file video itu. Pak Reno simpen ya, siapa tahu Pak Reno butuh. Saya masih simpen kok master filenya. Jadi kapanpun saya mau kirim, saya tinggal kirim deh ke istri Pak. Oh ya, satu lagi. Waktu Pak Reno tinggal 1 bulan lagi, terhitung hari. Di atas meja. Enggak, sayang. Kenapa? Aku taruh handphone aku di atas meja, masa sekarang udah nggak ada? Kamu lupa naruh kali, sayang. Kamu kan orangnya pelupa. Enggak, aku nggak mungkin lupa. Aku inget banget aku taruh di atas meja. Aku tinggal sebentar, setelah aku cek lagi, udah nggak ada. Ya udahlah, sayang. Nanti aku ganti yang baru deh. Ya? Sayang, gimana kalau kita pindah rumah? Hah? Pindah rumah? Iya. Kok bisa dadakan gitu sih? Iya, sayang. Gini, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku ngerasa nggak nyaman di rumah ini. Kayaknya ada yang nggak beres di rumah ini. Atau mungkin feng shui-nya nggak cocok sama kita. Sayang, kamu ngaco deh. Sejak kapan coba kamu percaya sama Feng Shui? Kok malah ketawa sih? Aku serius, sayang. Gimana kalau kita pindah rumah yang satu lagi? Ah? Bukannya itu lebih jauh dari kantor kamu ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah buat aku. Ya? Sayang, aku mau nanya sama kamu serius. Kamu tuh kenapa sih? Beberapa hari ini tuh aku merhatiin kamu. Kamu tuh kayak orang bingung, kayak orang ketakutan. Sekarang nggak ada apa-apa, tiba-tiba mau ngajakin pindah rumah. Cuma gara-gara Feng Shui-nya. Kamu kenapa sih? Enggak, sayang. Enggak. Aku nggak apa-apa kok. Beneran. Beneran, swear. Nggak ada yang kamu sembunyiin dari aku? Enggak, sumpah. Nggak ada. Bohong. Enggak. Masa kamu nggak percaya sama aku? Iya sih. Sayang, coba deh kamu lihat rumah ini. Kamu inget nggak sebelum kita nikah? Kita berdua loh yang ngedesain rumah ini. Iya, aku tahu. Itu kamar baby udah kita siapin, udah kita desain, belum kita tempatin, masa mau kita tinggalin sih? Ya ampun, sayang. Kalau kamar baby kan kita bisa bikin lagi di sana. Gampang kan? Please, sayang. Kita pindah ya. Gua pikir rencana lu untuk pindah rumah itu
itu adalah rencana yang bagus, bro. Tapi lo harus terus cari master file video itu sampai ketemu. Karena kalau enggak, Tiara bakal mainin hidup lo. Kenapa nggak lo sikat itu sekretaris? Gue bisa aja ngabisin dia sekarang. Tapi nggak mungkin, Dit. Suatu saat pasti kebongkar. Dan lo tau, 80% orang ngelakuin pembunuhan pasti ketahuan. Tapi nggak ada jalan lain lagi, men. Enggak. Gue nggak setuju. Pindah rumah itu udah cara paling bener. Karena cuma itu doang, satu-satunya cara. Biar si Clara nggak ada kesan perempuan itu. Kenapa nggak sekarang aja lu pindahnya? Mumpung sekretaris lu nggak tahu kalau lu punya rencana nih mau pindah, kan aman tuh. Iya juga ya. Mendingan gue pindah sekarang. Iyalah. Ibu Reno, Iya, dengan... saya sekretaris barunya Pak Reno. Oh, iya. Tadi kamu yang telepon itu ya? Iya Bu, maaf saya kemari, saya baca buku harian dari sekretarisnya Pak Reno yang lama. Kalau Pak Reno itu nggak bisa telat minum obat mah. Oh ya ampun, iya, harusnya saya titipin agendanya ke kamu. Ya udah kalau gitu kamu masuk, saya ambil obat-obatnya Pak Reno dulu ya. Tiara, ini obatnya Pak Reno. Oh ya, makasih Bu. Ibu sama Pak Reno mau liburan ya? Kok banyak koper Bu? Oh, enggak, Kak. Enggak, kita nggak lagi mau liburan. Loh, memangnya Pak Reno nggak cerita ya? Enggak Bu. Kita mau pindah rumah hari ini. Oh gitu, mau pindah kemana? Ke daerah Kebayoran. Loh, bukannya jadi tambah jauh dari kantor Bu? Iya sih, cuman ini kemauannya Pak Reno. Nggak tahu tiba-tiba mendadak dia pengen kita semua pindah dari sini. Ya udah kalau gitu, semoga Ibu dan Pak Reno betah di rumah barunya ya. Sekarang saya mau pamit dulu ya Bu. Ya, yuk saya antar. Sayang, Sayang, loh kamu udah pulang? sayang kita harus pindah sekarang. Hah? Buru-buru banget. Iya, aku udah gak nyaman banget di rumah ini, sayang. Sayang, kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh kayak orang stres, tau gak? Kamu kayak orang ketakutan. Enggak, sayang, enggak. Aku nggak apa-apa, oke? Aku nggak apa-apa. Enggak. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku, iya kan? Pokoknya titik. Aku nggak akan pernah pergi dari rumah ini sebelum kamu kasih tahu ada apa sama kamu. Sayang, tunggu sayang. Sayang, tunggu. Tolong jangan marah. Aku bisa jelasin semuanya. Apa? Aku emang punya masalah. Ada orang yang mau ngejar-ngejar aku, sayang. Itu makanya kita harus pindah dari rumah ini. Kenapa kita nggak lapor polisi? Nggak bisa, sayang. Kenapa? Sayang, ini masalahnya rumit banget dan aku nggak mau ngelibatin polisi. Emangnya masalah apa? Sayang, aku ini istri kamu. Aku berhak tahu apa yang sedang terjadi sama suami aku. Please, sayang, please. Buat kali ini tolong kamu dengerin aku. Maaf, aku belum bisa cerita sama kamu sekarang. Tapi aku mau. Kita pindah sekarang. Sayang, Sayang? kamu lihat foto kita berdua yang waktu pacaran dulu nggak? Foto yang di atas meja konsol. Iya, kan ada 5 foto. Tadi pas aku lihat cuma ada 4, satu lagi kemana? Aku nggak tahu, sayang.
Loh, kan terakhir kamu yang beresin. Iya, aku yang beresin. Cuma aku nggak nyadar di mana. Perasaan udah aku satuin semua deh. Tungguin. Mana ya? Yaudah deh, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Udah. Kenapa foto ini ada di sini? Halo? Sayang? Ini kok foto kita yang waktu kamu cari ada di sini ya? Masa? Nggak tahu aku. Emang kamu nggak pernah bawa ke sini? Ya enggak lah sayang, aku pasti ingat. Kamu kali, kamu nggak sengaja kebawa. Soalnya kan kamu yang suka sama foto itu. Iya sih. Tapi aku nggak pernah bawa ke sini loh. Ya udah, nanti setelah kamu dari kantor, bawa pulang aja fotonya ya. Oke deh. Pak Wijaya dari Indomega mau ketemu Bapak hari ini bisa? Kalau bisa biar saya aturin schedule-nya. Soalnya schedule Bapak hari ini agak padat. Oke. Atur aja. Tapi saya minta di atas jam 3. Baik, Pak. Oh ya, saya mau minta maaf karena saya taruh foto itu di meja Bapak. Tunggu. Kamu dapat foto ini dari mana? Dari rumah Pak Reno. Dari rumah saya. Loh, emangnya Ibu Clara nggak bilang kalau saya kemarin ke rumah Bapak? Kamu ngapain ke rumah saya? Saya ambil obat mah cadangan Bapak. Terus saya lihat foto itu di rumah, saya ambil dan saya taruh di meja Bapak deh. Sebenarnya apa maksud kamu, Tiara? Ngambil foto dari rumah saya terus kamu taruh di meja kerja saya? Saya cuma mau mengingatkan Bapak aja. Ngingetin apa? Ngingetin kalau waktu Pak Reno tinggal 24 hari lagi untuk menceraikan istri Bapak. Mana sih master file itu? Lucu banget sih. Sayang, saya kesini deh. Selamat sore Pak Reno. Sore. Sayang, kamu kenapa sih nyuruh si Tiara nganterin cake jauh-jauh ke rumah kita? Aku pikir kamu pulangnya malam.
ternyata jam segini kamu udah pulang. Kalau gitu kan kamu yang bawa sendiri cake-nya. Kasian kan Tiara jauh-jauh kesini. Nggak apa-apa kok, Bu. Oh ya, sayang, tahu nggak? Dari tadi tuh aku tuh ketawa-ketawa. Soalnya si Tiara cerita, katanya dia pernah kerja di toko kue. Terus pertama kali dia ketemu sama suaminya itu di lift di tempat dia kerja. Pertama kali ketemu, langsung dia jatuh cinta. Jadinya sekarang dia kalau ketemu lift, dia pasti selalu bilang sama si lift, "Lift, terima kasih ya, karena kamu telah menemukan aku dengan jodohku." Gitu. Terus masa si Tiara bilang gini, "Untung aja saya ketemunya sama lift. Kalau saya ketemunya di depan kandang kambing, bisa-bisa setiap dia makan sate kambing, dia selalu bilang deh, 'Terima kasih ya kambing, karena kamu telah menemukan aku dengan jodohku.'" Gitu. Lucu banget, kamu lucu banget sih Tiara. Ya udah, aku ambilin kamu minum di belakang, kamu sama Tiara dulu. Tiara, sebentar ya. Iya, Bu. Tiara, apa maksud kamu datang ke sini? Kenapa? Saya nggak boleh datang ke rumahnya Pak Reno yang baru. Hah? Nanti kan kalau Pak Reno sudah bercerai dengan istri Pak Reno, saya yang bakal nempatin rumah baru Pak Reno. Kamu nggak akan pernah tinggal di rumah ini. Dan sampai kapan? Saya tidak akan pernah menceraikan istri saya. Saya udah punya kok nomor telepon Bu Clara yang baru. Jadi kapanpun saya mau kirim videonya, saya tinggal kirim. Kamu sudah gila, Tiara. Kan, saya bisa bunuh kamu. Silakan aja kalau Pak Reno bisa bunuh saya. Sayang. Ini minum buat suami aku. Makasih, sayang. Iya. Tiara, kamu punya cerita lucu apa lagi? Cerita dong. Sebenarnya masih banyak sih Bu cerita lucu, cuman saya sudah harus pamit dulu. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Reno keluar negeri, kamu harus nginep di sini ya. Kamu temenin aku sambil ceritain lucu. Pasti Bu. Kalau gitu saya pamit dulu Bu. Mantap.
di acara ulang tahun teman saya, Yeni. Saya melihat pria tampan yang sedang mabuk. Entah kenapa, saya langsung jatuh cinta. Mana Om? Biasa. Saya berhasil jebak dia. Dan saya berharap itu adalah awal dari hubungan kita. Tapi setelah itu, saya nggak pernah ketemu dia lagi. Dan sekarang, saya nggak mau kehilangan dia lagi. Halo, siang. Tiara, kamu ke ruangan saya sekarang. Baik, Pak. Saya udah tahu siapa kamu sekarang. Oh ya? Surprise dong. Saya serius. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dari saya? Uang? Saya nggak butuh uang kamu. Yang saya butuh tuh cuman kamu. Jujur, dari pertama kali saya lihat kamu, saya udah jatuh cinta sama kamu. Gila kamu. Saya nggak cinta sama kamu. Saya ini udah punya istri. Saya nggak peduli kamu nggak cinta sama saya. Dan saya juga nggak peduli kalau kamu udah punya istri. Apa mau kamu sekarang? Gini aja, saya kasih kamu waktu 17 hari untuk kamu menceraikan istri kamu, atau video itu saya sebar. Kamu jangan main-main sama saya. Saya bisa bunuh kamu. Oh ya, kita lihat aja nanti. 17 hari lagi, kamu akan bercerai dengan istri kamu. Perempuan gila itu ngancam gue. Apa? Kalau gue nggak nyakain istri gue, dia bakalan ngirim video mesum itu ke istri gue. Dan lo tahu, dia bakal nge-share ke internet. Semua orang bakal tahu kelakuan gue. Gue bakal kehilangan istri yang paling gue cintai. Istri yang paling gue sayang. Nama baik gue, bisnis gue, semuanya hancur dan bisa berantakan. Sekarang, gue bakal jadi orang yang gak berguna di dunia ini. Gue gak berguna. Sabar, men.
harus gimana lagi, men? Gue udah hancur. Hai, Bu. Hai. Apa kabar, Bu? Baik. Kamu udah pesan makanan? Belum, Bu. Saya tunggu Bu Clara dulu. Maaf, Bu. Saya tersanjung. Tiba-tiba Ibu mau ngajakin saya makan siang. Tiara, kamu bisa aja. Nggak apa-apa, kamu pesan aja duluan. Saya memang istrinya bos kamu, tapi kamu jangan jaga jarak. Nanti kita jadi malah nggak nyaman. Yaudah, kamu pesan makanan dulu deh. Jujur ya, Tiara. Pertama kali saya ketemu sama kamu, saya tuh udah langsung ngerasa nyaman. Jarang loh saya kayak gini. Masa sih, Bu? Saya bersyukur banget dong. Loh, justru saya yang bersyukur karena saya udah bisa kenal sama kamu. Sebenarnya aku ini lagi stres, capek banget. Makanya aku minta ketemu sama kamu untuk bisa ketawa-ketawa. Apa perlu nih saya ke stage, terus saya ambil mikrofon, abis itu saya ngelucu kayak stand up comedy. Gimana, Bu? Boleh, boleh. Aduh. Ya udah, mendingan kamu pesan makanan dulu deh. Saya panggilin waiters ya. Mbak. Jangan sebut nama saya. Saya nggak mau kalau istri saya tahu saya telepon kamu. Saya nggak sebodoh itu, Reno. Saya udah menjauh dari istri kamu. Tolong Tiara, jangan libatin istri saya ke dalam masalah kita. Ngerti kamu? Saya nggak ngelibatin istri kamu kok. Buktinya sekarang kamu lagi makan bareng sama dia. Reno, istri kamu yang ngajakin saya makan siang karena dia udah mulai stres sama kelakuan kamu yang aneh. Dan dia minta saya buat menghibur dia. Kamu balik ke kantor sekarang. Saya belum makan siang. Setelah makan siang, kamu langsung balik ke kantor. Setelah makan siang, saya udah janji sama istri kamu buat nemenin dia ke salon. Nah, satu lagi. Ingat ya, waktu kamu tinggal 12 hari untuk kamu menceraikan istri kamu. Maaf ya, Bu, jadi lama menunggu. Nggak apa-apa. Tadi kamu terima telepon dari siapa kok? Kelihatannya serius banget. Dari pacar saya. Oh, bukannya kamu udah punya suami ya? Iya, dulu saya punya suami, tapi setelah saya tahu kelakuannya dan itu sangat menyakitkan, jadinya sekarang udah enggak deh, Bu. Kira-kira kamu keberatan nggak untuk cerita sama saya? Ya udah kalau gitu, gak usah cerita deh. Dulu sebelum saya menikah, saya sangat mencintai suami saya. Tapi pas saya tahu dia mabok-mabokan sama teman-temannya dan akhirnya dia memperkosa perempuan, dan rasa cinta itu udah mulai hilang sekarang, Bu. Dan saya udah mulai buka pintu hati saya lagi untuk laki-laki lain. Sebetulnya saya nggak tahu sih itu salah atau enggak. Tapi saya ikutin kata hati saya, Bu. Aduh, saya jadi sedih banget dengar cerita kamu. Saya nggak tahu juga apa yang kamu jalanin benar atau salah. Tapi ya kalau menurut saya, seenggaknya kamu udah jujur sama diri kamu sendiri. Anyway, Tiara, terima kasih ya kamu udah nemenin saya lunch. Saya juga makasih, Bu. Oh ya, jadi saya naik ke stage sekarang nih. Ngelucu kayak stand up comedy. Boleh, boleh. Sekarang nih. Kamu bisa. Belajar sih, Bu. Yang penting Ibu senang aja. Boleh, boleh. Siapa? Sayang, kok kamu kesini nggak bilang-bilang sama aku? Harusnya kamu telepon dulu aku, jadi aku bisa jemput kamu, ya? Jadi begini kelakuan kamu di kantor. Mabuk-mabukan. Bikin malu, tahu nggak? Sayang, jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Kamu boleh. Aku
benci Reno ngeliat kamu kayak gini. Sayang, aku cuma dikit tuh dikit banget ya. Aku nggak mau, aku bisa kontrol. Aku bisa kontrol ya. Enggak. Sayang, kamu kemana? Sini aja. Aku mau pulang. Jangan dong, sayang. Sayang. Reno. Maaf ya, harusnya kamu nggak lihat Pak Reno seperti ini. Iya, Bu. Dia lagi ada masalah, makanya dia jadi seperti ini. Ya, tapi dia nggak pernah mau bilang sama aku sampai saat ini. Sebenarnya dari awal pernikahan, dia udah janji untuk nggak minum lagi. Tapi mungkin karena masalahnya sekarang dia sampai mabuk begini. Tiara, saya minta tolong ya sama kamu. Kalau Pak Reno bisa sampai seperti ini lagi, tolong titip jaga dia ya. Pasti, Bu. Ya sudah, kamu bisa balik ke ruangan kamu. Makasih, Bu. Oke, kalau kamu nggak mau ceritain tentang masalah kamu sekarang, tapi kamu harus janji sama aku dong. Kamu nggak boleh nyentuh yang namanya alkohol ini. Iya sayang, aku janji. Terus satu lagi, kamu harus ceritain sama aku satu saat nanti tentang semua masalah kamu sekarang. Oke, pasti aku ceritain. Sebentar ya sayang. Maaf, Bu Clara. Tiara. Aku sengaja ngajak dia ke sini karena Tiara mau ngajarin aku bikin cupcake. Sayang, kamu ngapain belanja sih? Kalau kamu mau tinggal beli aja, gampang kan? Sayang, kamu apa nggak mau punya istri yang jago bikin cupcake? Ya, lagian dia juga udah bawa tuh belanjaannya. Udah, Bu. Udah, sayang. Shh. Pokoknya kamu orang pertama yang akan cicipin cupcake buatan aku, oke? Ayo Tiara. Yuk. Hah? Kamu simpan video gituan kamu sama pacar kamu? Iya, Bu. Emangnya kenapa? Jadinya kalau saya kangen, saya tinggal lihat ya videonya. Maaf ya, Bu. Saya jadi cerita begituan. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kan udah pernah bilang sama kamu kalau saya itu udah nyaman sama kamu. Ya, cuma sih saran saya lebih baik kamu hancurin, terus kamu hilangin. Emangnya kamu nggak takut? Emangnya kenapa, Bu? Loh, kamu tahu nggak kasus artis itu? Itu ramai loh videonya di mana-mana. Itu bisa dipenjara loh. Oh, ya nggak apa-apa juga di penjara. Kan bikin videonya berdua, jadi di penjaranya juga berdua. Ya ampun, Tiara, kamu tuh ada-ada aja deh. Ya udah, Ibu selesaiin aja dulu sendiri. Saya mau ke toilet Ya, ya. kamu udah tahu kan di ujung sana? Oh iya. Keterlaluan kamu, Tiara. Ngapain kamu cerita soal video itu? Kalau istri saya tahu, saya bisa dibunuh. Pilihan itu ada di tangan kamu. Kamu tuh ngapain sih nyuruh Tiara nginep di sini? Sayang, kamu kok gitu sih? Tiara itu kan sekretaris kamu. Dia perempuan loh, masa pulang tengah malam begini? Terus di luar hujan lagi. Ya tapi kan kamu bisa teleponin taksi buat dia. Aduh sayang, kamu nggak boleh gitu ah. Lagian Tiara itu lagi ada masalah sama suaminya. Masalah? Mm-mm. Masalah apaan? Jadi suaminya itu ternyata punya masa lalu yang nyakitin perasaan dia banget. Masalah lo apa sih? Jadi sebelum suaminya nikah sama Tiara, suaminya pernah perkosa perempuan lain. Kasian banget ya pokoknya Tiara. Udah sayang, ngomong ya. Aku udah mau bobo nih, aku udah ngantuk. Good night. Iya.
Kenapa dikunci? Biar istri kamu nggak tahu kalau kamu ada di sini. Kamu ngapain nyuruh saya datang ke sini ya? Ngapain? Saya mau kamu temenin saya tidur. Gila kamu. Saya nggak mungkin temen kamu tidur di sini. Sekarang, apapun yang saya mau, nggak ada yang nggak mungkin. Tolong Tiara, jangan ngelakuin ini. Biarin saya keluar. Kamu mau saya teriak, terus istri kamu tahu kalau kamu ada di sini. Makasih ya sayang, kamu udah mau temenin saya tidur. Buka pintunya sekarang. Saya harus keluar sebelum istri saya bangun. Sayang, kamu di mana? Sayang? Sayang? Sayang, kamu di mana? Aku punya kabar gembira buat kamu. Sayang? Sayang? Sayang! Sayang, tunggu sayang. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku nggak ada apa-apa sama Tiara. Sayang, Lepasin, lepasin. Tega kamu. Tega kalian ngelakuin ini sama aku. demi Tuhan sayang. Aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama Tiara. Kalian pura-pura nggak ada apa-apa di depan aku. Tenang, sayang, tenang. Kamu dengar dulu apa kata aku, ya? Jahat kalian, aku benci sama kamu, Reno. Sayang, kamu kemana? Pasti. Tolong jangan tinggalin rumah ini. Ini rumah kita, sayang. Kamu jangan tinggalin aku. Kamu ingat mimpi kita kan? Kita bangun rumah tangga bahagia. Dan kamu pernah bilang, 2 anak cukup buat kita. Dan aku yakin sayang, sebentar lagi kita pasti punya anak. Aku mau punya anak sama kamu. Aku mau. Oke. Sekarang aku jujur sama kamu. Ini masalahku yang sebenarnya. Ini yang membuat aku selama ini ngerasa ketakutan. Ngerasa kayak orang gila, kayak orang panik. Karena aku belum siap cerita sama kamu, sayang. Aku nggak mau nyakitin kamu. Aku nggak mau. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku benci. Jangan pegang aku. Sayang, jangan pergi, sayang. Sayang. Tiara!
awas kamu sekarang. Reno, kamu mau minum kopi atau minum teh? Jangan mainin hidup saya lagi. Kamu sudah menghancurkan keluarga saya, Tiara. Istri saya sudah ninggalin saya sekarang, dan itu gara-gara kamu, bangsat. Sekarang serahin master file itu. Mana serahin? Enggak. Sayang? 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 Sayang, aku pernah janji sama kamu. Aku akan cerita masalahku. Aku pernah berbuat dosa di masa lalu. Aku pernah mabuk. Sekarang dia datang. Dia ingin membahas dendam sama aku. Aku bisa terima. Tapi yang gak bisa aku terima, dia ingin aku mencarikan kamu. Aku gak bisa, sayang. Aku gak bisa. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku janji, aku akan selalu ada di samping kamu. Aku janji, sayang. Kembalikan master file saya. Enggak, Tiara. Enggak. Sekarang kamu gak bisa macam saya. Gak bisa.